Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Lelu, NIM 22560011, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik-teknik penyelesaian konflik dengan dosen mampu Dr. Spencer Ripalhot, SEMADTH. Apa itu konflik? Konflik adalah benturan terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Definisi konflik di tempat kerja. Konflik di tempat kerja adalah ketidakkesepakatan antara dua pihak atau lebih yang muncul karena perbedaan pendapat, tujuan, atau nilai. Konflik ini adalah bagian dari dinamika organisasi dan tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, bisa mengarah pada inovasi dan perbaikan. Namun, jika tidak diatasi, konflik ini bisa menurunkan moral dan produktivitas. Jenis-jenis konflik di tempat kerja. Ada beberapa jenis konflik yang bisa terjadi di tempat kerja, di antaranya konflik antara pribadi, yaitu konflik antara dua individu karena perbedaan kepribadian atau cara kerja. Yang kedua, konflik antar tim, yaitu konflik antar tim yang memiliki tujuan berbeda atau berkompetisi untuk sumber daya. Dan yang ketiga, konflik antar bagian, yaitu ketika dua bagian atau departemen dalam organisasi saling berselisih karena tujuan departemen yang bertolak belakang. Berikutnya, penyebab terjadinya konflik. Konflik di tempat kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pendapat. Perbedaan dapat dalam cara pandang atau pendekatan terhadap masalah. Yang kedua, perbedaan tujuan. Tiap individu atau departemen mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Kesalahpahaman sering terjadi karena kurang komunikasi yang jelas. Dan yang keempat, kepentingan pribadi. Kadang-kadang individu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan tim atau organisasi. Selanjutnya, dampak negatif konflik yang tidak terkelola. Jika konflik dibiarkan tanpa diselesaikan, bisa menyebabkan yang pertama, penurunan produktivitas. Ketegangan dapat menyebabkan gangguan dalam pekerjaan. Yang kedua, peningkatan stres. Karyawan yang terlibat konflik mungkin terbebani secara mental. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak kondusif. Konflik yang berkelanjutan bisa menyebabkan suasana kerja yang tidak nyaman dan menurunkan manfaat penyelesaian konflik yang efektif. Penyelesaian konflik yang efektif dapat membawa banyak manfaat. Pertama, meningkatkan produktivitas. Tim dapat bekerja sama lebih baik setelah konflik diatasi. Yang kedua, kolaborasi yang lebih baik. Konflik yang dikelola dengan baik bisa memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, inovasi. Dari konflik, ide-ide baru dapat muncul karena adanya tantangan terhadap cara berpikir yang sudah ada. Selanjutnya, penyelesaian konflik atau mediasi. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral atau mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan. Mediator ini tidak memiliki otoritas untuk memutuskan hasil, tetapi membantu memfasilitasi diskusi yang produktif. Ini sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menemukan solusi sendiri. Yang berikutnya, teknik penyelesaian konflik atau negosiasi. Negosiasi melibatkan kedua belah pihak secara langsung mencari solusi yang bisa diterima bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik sangat penting. Selanjutnya, teknik penyelesaian konflik atau kolaborasi. Kolaborasi adalah metode menyelesaikan konflik di mana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Teknik ini memerlukan waktu dan usaha yang besar, tetapi bisa menghasilkan solusi jangka panjang yang kuat dan saling mendukung. Yang berikutnya, teknik penyelesaian konflik atau kompromi.
Dalam kompromi, kedua pihak setuju untuk memberikan sebagian dari keinginannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini adalah solusi di mana masing-masing pihak mengalah untuk mendapatkan hasil yang seimbang. Kompromi efektif ketika tujuan utamanya adalah menjaga hubungan dan mempercepat penyelesaian. Berikutnya, peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik, termasuk mendengarkan secara aktif, menyampaikan pendapat secara jelas, dan menciptakan dialog yang terbuka, yang memungkinkan kedua belah pihak mengungkapkan kebutuhan dan harapan mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Berikutnya, latihan dan simulasi penyelesaian konflik. Latihan dan simulasi merupakan cara yang bagus untuk melatih karyawan atau mahasiswa dalam menangani konflik. Melalui simulasi, peserta dapat mempraktikkan teknik-teknik penyelesaian konflik dalam situasi yang aman dan terkontrol sebelum menghadapi dalam kehidupan nyata. Yang berikutnya, evaluasi efektivitas teknik penyelesaian konflik. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana teknik menyelesaikan konflik yang diterapkan berhasil. Evaluasi bisa dilakukan dengan survei, wawancara, atau penilaian pre-test dan post-test yang bisa mengukur peningkatan pemahaman dan perubahan sikap para peserta dalam menghadapi konflik. Selanjutnya, studi kasus penyelesaian konflik di PT Misumi Indonesia. Pada webinar yang diselenggarakan Ibu Penny Novita di PT Misumi Indonesia, berbagi pengalaman dan mengenai konflik di tempat kerja, beliau menggunakan pendekatan negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik antar karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan keharmonisan kerja dan produktivitas. Kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya pengusaha teknik-teknik menyelesaikan konflik bagi karyawan dan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Disarankan agar organisasi menyediakan pelatihan berkelanjutan dalam hal manajemen konflik dan komunikasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dan ini referensi atau sumber data dari materi yang saya paparkan. Sekian saja presentasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.